Sodaqati fani'imahiyya wa tuha wa tu'uhal fuqara afahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'malun laisa alaika walakin yahdi man wa ma tunfiqu min khairin anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahiluna ta'rifuhum simahum yas'alunan nasail hafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina ya'kuluna riba illa kama yakulul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal Zalika bi annahum qalu innama bai'u misriba wa ahallallahu Paman ja'ahu rabbihi wa amruhu ilallah wa man 'ada ashabun nari hum fiha khalidun sadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman.
Sadaqallahu hadim. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pembacaan surat Al-Baqarah hari ini, pagi ini, sehingga terberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Teman-teman yang saya sayangi, kita lanjutkan ya. Tadi ini sudah bergabung semua sepertinya. 22. Ya, berarti alhamdulillah aman ya semuanya. Boleh sejenak di on-kan kameranya untuk dokumentasi. Kita foto bersama dulu. Mumpung masih pagi. Ya, dibenerin jilbabnya. Oke. Ya, semuanya dalam satu tampilan ini enak nih. Ya, satu persatu sudah terbuka kameranya. Oke, cari pencahayaan yang bagus biar terlihat wajah tuh wajah ya yang cantik-cantik jelita ini yang kita masih belum pernah bertemu langsung tatap muka dari awal teman-teman bergabung di PG PAUD UAD sampai sudah mau habis ini mata kuliah kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan cara ya dengan teknologi ini untuk kita bisa bertemu muka meskipun dalam sistem daring. Ya, masih ada beberapa yang belum menyalakan. Oke. Mbak Tiara, Mbak Yuniar, Mbak Khairul, Mbak Putri, Mbak Mahira, Mbak Devi ini namanya masih ada tulisan pesertanya, habis ikut dari kegiatan kemarin ya? Apa kemarin itu? Seminar kemarin ya? Oke. Iya, Bu. Hmm. Mbak Yuniar itu suster ya? Suster Yuniar? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh iya. Posisi di mana sekarang, suster? Di Jogja, Bu. Di Jogja ya? Iya, Bu. Di rumah Tuhan ini. Apa satu gereja dengan kakak-kakak yang juga di UAD itu, di PG PAUD itu? Satu gereja, Bu. Oh, satu gereja. Mbak Tia ini malah nggak ada orangnya nih. Kemana nih? Ah, oke. Kurang Mbak Putri, Mbak Merli, Mbak Khairul, Mbak Devi ya, Mbak Merli sudah. Mbak Anissa, Mbak Resti. Yuk, nanti akan saya jebret beberapa kali. Yang sudah ready, boleh senyum. Tampakkan senyum yang paling cantik. 1, 2, 3. Happy. Saya kirim ke grup ya. Oke, Mbak Azami hilang lagi tadi udah ada. Mbak Anissa, Mbak Yuniar. Mbak Yuniar juga hilang lagi. Mister Yuniar. Ya, semakin banyak. Semakin banyak. Tinggal, tuh Mbak Mahira sudah.
Mbak Anissa tinggal bertiga yang belum. Oke, sekali lagi. Tuh Mbak Anissa udah muncul. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Happy. Oke. Baik teman-teman, meskipun perkuliahan kita ini daring ya, mungkin saya juga tidak bisa memantau teman-teman yang juga di sana mau sambil ngapa, sambil mengapa gitu, sambil ngapain gitu. Tapi saya berharap ini adalah puncak dari kegiatan kita, dari perkuliahan kita. Mari kita sama-sama menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan kegiatan hari ini kita akan mendiskusikan. Teman-teman akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Ya, teman-teman akan dibagi ke dalam 4 kelompok hari ini. Sambil melihat di screen yang saya bagikan ya. Bisa dilihat semuanya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, sesuai agenda kita pada hari ini, teman-teman nanti melakukan analisis SWOT, kita akan seru-seruan. Seru-seruan dimulai dari teman-teman nanti akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi kalau kemarin sudah punya kelompok dibagi 5, mungkin hari ini akan random begitu ya pembagian kelompoknya. Bisa jadi random, bisa jadi akan ketemu dengan teman sekelompok yang kemarin, bisa jadi tidak. Gitu. Dan semalam Mbak Intan sudah konsultasi dengan saya, kita sudah ngobrol begitu mendiskusikan untuk hari ini dan saya sudah menyarankan untuk teman-teman menyiapkan saja dulu referensinya. Itu bahan-bahan yang untuk didiskusikan hari ini. Jadi ada 4. Entah nanti teman-teman akan masuk di kelompok yang kekuatan atau mau masuk di kelompok kelemahan ataukah nanti masuk di kelompok peluang ataupun ancaman. Jadi, hari ini teman-teman akan menggali dari berbagai referensi yang mungkin semalam sudah nyoba nyari atau bahkan ini nanti sambil diskusi sambil nyari gitu kan. Sekarang kan gampang ya, cepet ya kita memanfaatkan teknologi digital untuk literasi, mencari, menggali, memahami, lalu membuat analisis, kemudian membuat satu kesimpulan. Nah, silahkan nanti teman-teman di dalam kelompok mendiskusikan apa-apa saja. Jadi kalau kelompok kekuatan, berarti silahkan menganalisis apa-apa yang menjadi kekuatan dari pendidikan anak usia dini saat ini dan di masa yang akan datang. Gitu ya. Apa yang menjadi kekuatan? Nah, kemudian kelompok 2 nantinya silahkan diskusikan apa-apa kelemahan dari PAUD saat ini dan kira-kira bagaimana di masa mendatang. Gitu. Kemudian peluang, kelompok 3. Silahkan mendiskusikan dan merumuskan apa-apa saja kira-kira yang menjadi peluang bagi pendidikan anak usia dini, masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, kelompok keempat nanti mendiskusikan tentang ancaman. Apa saja sih yang menjadi ancaman bagi penyelenggaraan atau bagi pendidikan anak usia dini saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, nanti masing-masing kelompok mendiskusikan itu semua, ya. Akan saya berikan waktu, teman-teman akan masuk ke ruang-ruang kecil di Zoom ini. Teman-teman akan terbagi dalam ruang-ruang kecil di Zoom ini sesuai dengan masing-masing kelompok ini, gitu ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian silahkan untuk berdiskusi di dalamnya, kemudian merumuskan masing-masing ini. Jadi kalau ditanyakan, Bu bikin PowerPoint, ya 1 slide aja nggak apa-apa untuk nanti kita setelah dari kelompok kecil kita kembali ke kelompok besar, kita diskusikan lagi masing-masing semuanya presentasi, jubirnya silahkan memilih jubirnya siapa untuk menyampaikan ini. Jubir nanti menyampaikan di satu hasil diskusi. Tapi pada saat nanti proses diskusi berlangsung satu dengan yang lainnya begitu, silahkan boleh siapapun anggota kelompok boleh menjawab, boleh bertanya kepada kelompok lain atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Begitu ya kira-kira
Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Oke, sudah siap untuk masuk di kelompok kecil? Sudah, Bu. Oke, Bu. teman-teman bisa lihat dari layar masing-masing. Di pojok kanan bawah ada tulisan breakout room. Bisa lihat? Sebelahnya reaction. Muncul tidak di Zoom-nya teman-teman? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Tidak kelihatan? Tidak, Bu. Oke, Ada. kalau begitu Tidak terlihat, Ibu. eh, oke. Ini sudah terbagi menjadi 4 ya. Akan ada 4 room. Jadi room 1, kalau teman-teman nanti masuk di room 1 berarti kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi apa? Masih ingat? Kekuatan, Bu. Ya, kelompok 1 adalah kekuatan. Kemudian kelompok 2, Kelemahan. kelompok 2 adalah kelemahan. Kemudian kelompok 3, Peluang. Peluang. ya oke. Kelompok 3 adalah peluang. Kemudian kelompok 4 adalah Ancaman. Ancaman, Ibu. ancaman. Oke, jadi nanti teman-teman akan secara otomatis setelah saya buka room-nya, nanti 45 menit kesempatan diskusinya di dalam kelompok ya. Setelah itu akan otomatis teman-teman setelah 45 menit selesai akan kembali ke room kita yang sekarang ini besar. Gitu. Jadi setelah ini teman-teman siap, saya buka room-nya yang kecil untuk teman-teman masuk di kelompok kecil dan silakan diskusikan, atur waktunya, segera buat daftar hasil diskusinya, itu nanti kembali ke sini setelah diskusi. Siap ya? Siap, Ibu. Oke. Saya Siap, hitung Bu. 1, 2, 3, bismillah. Sinyalnya bagus nggak? Oh. Halo kelompok 1. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Hai. Ya, silakan ya. Sudah. Siapa yang memimpin nih? Ketuanya siapa ini kelompok 1? Intan, Ibu. Oke, Mbak Intan. PJ sekaligus ketua kelompok ya. Oke. Saya sambil dokumentasikan juga kelompok 1. Oke, selamat berdiskusi. Ya, Ibu. Saya masuk ke kelompok lain dulu. Banyak kuota pendidikan kan? Sedikit yang kepake kalau kamu. Halo teman-teman kelompok 2. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Ye, siapa ini ketuanya yang memimpin diskusi kelompok? Mbak Tia, Mbak. Kok nggak sama jawabnya? Mbak Tia apa Mbak? Siapa? Mbak Iva, Bu. Mbak Iva, Bu. Mbak Iva itu siapa? Panggilannya siapa Mbak Iva itu? Zami Bizikri, Bu. Mbak Zabi Zikri itu Mbak Iva panggilannya. Oke. Silakan. Ketuanya, jubirnya, apa sekaligus jubir ketuanya?
Ini Mbak Setia Pandu, Bu. Mohon maaf, saya nggak bisa full soalnya. Oh, nggak bisa Oh. full. Kenapa? Kena saya rewel. Hmm, apa sakit? Sedang sakit? Oke, selamat berdiskusi ya teman-teman kelompok 2. Segera dimulai saja Terima diskusinya. kasih. Waktu terus berjalan, saya sambil dokumentasikan ya. Kelompok 2, 1, 2, 3. Oke, selamat berdiskusi. Saya pindah ke Terima kelompok. kasih, Bu. Sama-sama. Menurutku satu ya contohnya. Peluangi bahasa Inggrisnya apa guys? Opportunity. Ya. Seumpama contoh tempat Nggak yang cocok bahasa Inggris. hemat dua. Tempat yang strategis sehingga memudahkan untuk akses. Berarti aduh pun jelas kan, kita tuh jelaskan apa yang dimaksud dengan tempat yang strategis sehingga memudahkan untuk akses. Berarti jelas gitu. Nah, berarti kita tetap harus ngerti peluangnya dulu itu apa kan? Nah ya, berarti kita harus menguasai materinya yang kita cari itu loh Mbak. Maksudnya contohnya ini apa, kita harus kuasai. Nanti ditanya, nah itu maksudnya gimana? Lah, kita nggak bisa jawab kan lucu. Nah, makanya itu. Jadi kita sekarang Ya. dibagi, ada yang cari peluang, ada yang cari pengertian. Pengertian. Ciri-ciri, terus Aku contoh-contohnya aja. Emang ada ya ciri-ciri peluang Mbak ya? Ermi golek penake dhewe, Mbak Ermi cari penaknya dhewe deh. Ya Pak enggak. Wanem lho, Mbak. Anem loh ya. Seru banget. Selamat diskusi. Lanjut. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kelompok Ibu. 4. Halo. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Udah jalan nih diskusinya? Udah ini lagi share materi lewat WA, Bu. Oh, nggak bisa share screen kok. Sudah saya Soalnya kan share. tadi malam udah diskusi, terus ini niatnya kita mau jadiin satu dulu, terus nanti baru didiskusiin dulu. Oke. Ketuanya Ya, siapa? Ibu. Mbak Tiara? Belum dibagi. Habis ini mungkin, Ibu. Oke. Saya ada komentasi. Terima kasih, Ibu. Iya, Ibu. Saya ada komunikasikan ya, kelompok Iya, Ibu. 4. Terima kasih. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke.
Hilang lagi? Sudah terlihat Ibu dan teman-teman ininya? Sudah? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang SWOT bagian kekuatan. Yang kekuatan PAUD di masa kini yang pertama sudah memiliki badan hukum yang jelas serta melembaga dan sudah internasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Nomor 4, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Kemendikbud Nomor 146 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PAUD. Yang kelima, tenaga kependidikan diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kekuatan PAUD di masa mendatang, yang pertama, 1. Konsistensi dan optimalisasi layanan yang diberikan kepada anak. Yang kedua, inovasi dan kurikulum yang kreatif harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Yang ketiga, lebih siap dan cepat beradaptasi dengan kondisi di jenjang pendidikan selanjutnya yang akan memicu penyelenggaraan pendidikan lebih efektif. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara keluarga dan guru dalam membantu dan mengawasi pendidikan anak. Yang kelima, mewujudkan generasi Indonesia emas yang cemerlang, yaitu 4C, kreatif, communication, collaboration, critical thinking, dan siap menghadapi tantangan dan ancaman di era berikutnya. Baik teman-teman, mungkin cuman sampai situ hasil diskusi kelompok kami. Kami serahkan kepada Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1 telah membagikan hasil diskusinya. Berikutnya, silahkan lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang jadi jubirnya? Yang mau share screen siapa? Anissa, Bu. Oke, silakan Mbak Anissa. Bisa Mbak Anissa?
Kesulitan, Mbak Anissa? Oh, bisa. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah Ya. terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis SWOT di bagian weakness atau kelemahan. Oh, saya. Next Anissa. Ya, bentar. Sudah, Tia? Oh, bentar. Pertumbuhan PAUD saat ini berdasarkan pengamatan bahwa kondisi PAUD di Indonesia saat ini setidaknya menunjukkan gejala yang pertama, tumbuhnya kesadaran orang tua akan pentingnya usia emas anak atau golden age sehingga mereka berbondong-bondong memasukkan anak mereka di lembaga PAUD. Kesadaran ini didukung oleh politik kebijakan pendidikan yang memihak perkembangan PAUD secara lebih besar sehingga kesadaran masyarakat dapat terakomodir. Sekedar contoh, pada tahun 2012 dan 2013, Kemendikbud merencanakan tambahan lembaga PAUD sebesar 14.000 unit. Di Yogyakarta sendiri terdapat gerakan 1.000 unit PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa politik kebijakan pendidikan sangat mendukung kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kedua, PAUD sekarang jauh lebih akademis daripada PAUD 10 tahun yang lalu. Bahkan dolanan tradisional yang dulu masih dimainkan anak-anak dengan gembira, kini mulai ditinggalkan. Anak-anak sekarang lebih senang dengan permainan modern berbasis teknologi informasi. Permasalahan lainnya yaitu permasalahan lainnya kelemahan PAUD di masa kini. Yang pertama, kebijakan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini di Indonesia kurang memadai. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Tiga, kurangnya mutu dalam pembangunan pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kurangnya kualitas dan kuantitas para pengajar pendidik anak usia dini. Kelima, beberapa lembaga pendidik anak usia dini di Indonesia belum mengajarkan mengenai kecerdasan intelektual. Yang keenam, belum tercapainya kebutuhan masyarakat Indonesia anak program pendidikan anak usia dini. Yang ketujuh, komunikasi yang kurang efektif antara pengelola dan pendidik atau karyawan. Yang terakhir, kurangnya daya dukung lingkungan. Kelemahan PAUD di masa mendatang. Ya, pertama, pertumbuhan dan perkembangan PAUD di Indonesia tampaknya mengalami dilema etika antara penekanan pada aspek saintis atau humanitis. Yang kedua, semakin inklusif. PAUD ke depan akan semakin inklusif, tetapi secara institusional PAUD kurang dalam menyediakan fasilitas edukasi bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, PAUD di Indonesia berkembang pesat di seluruh Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya langsung ke kelompok 3 ya. Singkat, jelas, dan padat, silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3 akan dibantu oleh siapa untuk menyampaikan hasilnya dan menayangkan PowerPoint-nya? Saya, Bu. Mbak Nila? Saya, Bu. Oh, Mbak Ermi. Sorry. Oke, silahkan Mbak Ermi.
Apakah sudah bisa dilihat, Bu? Sudah bisa. Udah. Ya. Udah. Bentar, Bu. Peluang PAUD di masa kini dan masa mendatang. Peluang dalam bahasa asing yaitu suatu keadaan atau kondisi baik yang ada atau yang sudah akan terjadi di dalam atau di sekitar daerah. Peluang merupakan sejumlah harapan, bantuan yang menguntungkan dan dapat mendukung keberhasilan. Peluang masa kini dan masa yang akan datang. Di Lingstra, Lingkungan Strategis Nasional Indonesia Pendidikan mempunyai peluang diantaranya. 1. Akreditasi kelembagaan pendidikan sudah dilakukan secara bertahap. 2. Standarisasi tentang pencapaian perkembangan anak. 3. Sertifikasi guru atau pendidik. 4. Anggaran pendidikan besar. 5. Mendapat kedudukan yang sama dalam kebijakan nasional dalam bidang pendidikan. Contohnya, 1. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. 2. Menunjang guru untuk menjadi lebih profesional dan berkualitas. Untuk PAUD masa yang akan datang, perkembangan teknologinya memberikan peluang pengembangan sistem manajemen dan informasi atau SIM. Pendidikan diperkuat dengan lokal area berbasis web yang dapat diakses di mana dan kapan saja. Lembaga-lembaga pendidikan dengan manajemen pendidikan sekolah modern dapat dipersiapkan dengan didukung informasi, communication and technology yang menggunakan teknologi media canggih. Yang efeknya, 1. Lembaga PAUD lebih aktif dalam mengajak orang tua untuk mendidik anaknya di PAUD. 2. Guru lebih kreatif dalam memberikan metode pembelajaran pada PAUD. Sekian, Bu, dari kelompok 3. Terima kasih. Maaf Ibu, suaranya nggak kedengaran. Oh, maaf lupa belum di-unmute. Terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk berikutnya kita menuju ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siapa yang akan membantu untuk menyampaikan hasil diskusi dan menayangkan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Mita. Ancaman ya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Tiaransu Ayu Perdani, Yunia Row, Mita Nurpitasari, Marliana Juwanifa, dan Atika Nabila. Analisis SWOT, threat atau ancaman PAUD pada masa kini. 1. Berdiri lembaga lain seperti TK yang lebih baik dan berkualitas, berdiri di sekitar wilayah lembaga PAUD. 2. Anak usia dini dari lingkungan sekitar yang jumlahnya semakin sedikit. 3. Stabilitas perekonomian. 4. Rendahnya keinginan menyekolahkan anaknya. Selanjutnya yaitu peserta PAUD menurun dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kebanyakan orang tua masih belum memahami pentingnya menyekolahkannya di PAUD. Yang terakhir yaitu sebagian besar pengelola dan guru PAUD gaptek atau gagal paham mengenai teknologi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT mengenai threat atau ancaman PAUD masa mendatang. Yang pertama yaitu persaingan harga dengan lembaga pendidikan lain. Kedua, lembaga pendidikan lain mengeluarkan lulusan baru yang inovatif. Ketiga, faktor sosial ekonomi, faktor finansial, sumber daya pembelajaran dan pengajaran belum memadai. Yang keempat, rasio pemberian upah terhadap tenaga pengajar. Yang kelima, sistem politik yang kurang stabil. Yang keenam, rendahnya produktivitas dan manajemen kerja. Yang ketujuh, terlalu banyak administrasi dokumen, kesulitan merekrut guru yang berkualitas, kesulitan berkomunikasi dengan orang tua, tidak banyak dukungan, tidak banyak sponsor atau funding, dan lain-lain, banyak persaingan antar sekolah, kurangnya anak karena adanya program KB, kurang sarana dan prasarana, serta lulusan kurang mampu bersaing.
Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman, baik kelompok 1 maupun kelompok 4. Plus untuk semuanya. Berikutnya, silahkan untuk teman-teman antar kelompok, boleh mengajukan pertanyaan pada kelompok lain, atau menyanggah, atau menyampaikan argumentasi, silahkan. Silahkan untuk saling berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, sanggahan, argumentasi, dan segala macam dari hasil paparan teman-teman kelompok lainnya. Boleh secara voice langsung nyalakan kamera dan mic-nya, atau mic saja kalau agak susah. Boleh juga melalui chat, ditujukan kepada kelompok berapa pertanyaannya dan apa pertanyaannya. Silakan, boleh dimulai. Saya, Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Nila. Kepada kelompok berapa? Bentar ya, Bu. Pada kelompok yang, sabar, saya buka dulu, Bu. Kelemahan, Bu, kelemahan. Oke, kelompok kelemahan silakan disimak. Silakan Mbak Nila. Kan tadi dikatakan pada masa mendatang itu kan dilema etik antara menekankan pada aspek saintis atau humanitis ya. Nah, itu menekankan pada aspek tersebut itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Oke, silakan dari kelompok kelemahan boleh menanggapi dari pertanyaan Mbak Nila. Silahkan dijelaskan. Siapapun boleh, anggota kelompok yang mau menjelaskan ya, saling melengkapi juga boleh. Maaf Mbak Nila, bisa ulangin lagi nggak ininya? Soalnya macet-macet jaring saya, Bu. Oke. Oke. Bentar, saya baca slide-nya tadi. Ya, jadi boleh saya simpulkan ya Mbak Nila. Jadi pertanyaannya, teman-teman kelompok kelemahan, tadi yang ditanyakan Mbak Nila adalah, kan tadi teman-teman kelompok kelemahan menyampaikan bahwa ada dilema etik antara penerapan pendidikan anak usia dini yang berfokus pada akademik versus akademik atau saintifik gitu tadi, sains gitu ya, versus humanis. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kedua hal tersebut? Sehingga masuk sebagai kelemahan ya tadi ya? Iya, Bu. Seperti itu. Semoga bisa ditangkap pertanyaannya. Bagaimana? Masih mencari jawabannya? Atau sambil menunggu, silahkan kelompok teman-teman yang lain yang barangkali punya pertanyaan daripada waktu terlampau gitu saja. Silahkan yang punya pertanyaan juga di kelompok yang mana, silahkan boleh diajukan. Siapa lagi yang lain? Saya izin bertanya, Bu. Mbak Mita, oke. Pertanyaan ditujukan kepada kelompok? Pada kelompok 1, Bu. Kelompok 1 kekuatan. Oke, silakan Mbak Mita. Iya. Kelompok 1 silahkan disimak.
Ya, saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya, bagaimana cara untuk menumbuhkan kreativitas pada anak usia dini? Terima kasih. Oke, tadi ada berkaitan dengan kreativitas anak usia dini ya di kelompok 1 ya sebagai kekuatan. Oke, silahkan beri ditanggapi ya nanti ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari mana? Saya, Yang Bu. ditujukan pada kelompok siapa berkaitan dengan hasil presentasi kelompok masing-masing? Siapa Saya, tadi Bu. saya? Apa? Mbak Ermi? Ya, Oke, silakan Mbak Ermi mau menyampaikan kepada kelompok berapa? kelompok Kelompok 1, Bu. kelompok 1 Kekuatan. juga kekuatan. Hi, kuat. Ya. Oke, silakan Mbak Ermi, silakan. Untuk ancaman kekuatan di masa yang akan mendatang, kan tadi kelompok 1 menyebutkan salah satunya konsistensi dan optimalisasi layanan yang diberikan kepada anak. Nah, yang saya tanyakan itu konsistensi dan optimalisasi layanan yang bagaimana, Bu? Yang seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ermi. Jadi kelompok 1 yang ditanyakan oleh Mbak Ermi adalah yang seperti apa maksud dari konsistensi layanan itu ya? Oke. Bu, ya. Oke. Baik, sambil menunggu jawaban dari masing-masing teman kelompok yang mendapatkan pertanyaan, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Dari siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Tia silahkan ditujukan kepada kelompok berapa Mbak Tia? Kelompok ini, kekuatan. Kelompok Strength. kekuatan lagi. Wah, yang kuat ya, strong ya, kelompok kekuatan banyak pertanyaan nih. Berarti menarik. Nah, menarik sehingga menarik antusiasme teman-teman untuk bertanya. Silakan Mbak Tia. Yang tentang PAUD masa mendatang itu kan terjalinnya kerjasama antara keluarga dan guru dalam membantu dan mengawasi pendidikan anak. Sedangkan zaman sekarang saja, orang tua itu kalau masalah anaknya tentang kegiatan itu kayak bilang alasannya nggak bisa hadir lah karena cari uang atau gitu. Jadi bagaimana caranya agar ini kerjasama antara keluarga dan guru itu bisa membantu anak dalam mengawasi anak di masa mendatang gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tia. Kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya, kalau boleh saya tangkap. Jadi, bagaimana kemudian kerjasama antara guru dan orang tua itu bisa menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan PAUD? Bagaimana itu bisa terbangun gitu ya? Gitu ya Mbak Tia ya? Iya, Bu. Melihat kondisi saat ini yang seperti yang disampaikan Mbak Tia tadi, bermacam-macam respon orang tua untuk kerjasama dalam mendampingi anaknya belajar, bermain dan belajar, kayak gitu. Wah, banyak nih pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok yang lainnya? Saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Oke, silahkan Mbak Intan. Nih, makin seru nih. Mau saling tanya aja pokoknya, seru-seruan. Untuk kelompok ancaman. Tuh, kelompok ancaman, selamat menyimak. Ini pertanyaan dari Mbak Intan, silahkan Mbak Intan. Menurut saya, itu tuh pengaruh globalisasi itu tuh termasuk ancaman yang masa kini. Nah, untuk untuk mengantisipasi atau mencegahnya di masa mendatang itu filternya tuh kayak gimana gitu loh. Menurut ancaman itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Intan. Ya, jadi perkembangan global ya, mungkin maksudnya adalah berkaitan dengan perkembangan IT saat ini gitu ya, Mbak Intan ya. Bagaimana cara mengantisipasi ancaman tersebut sehingga bisa dihadapi begitu ya, ancaman di masa mendatang. Bahkan saat ini mungkin sudah mulai ya ancaman itu masuk ya, apalagi di masa mendatang gitu. Bagaimana cara menghadapinya? Oke, silahkan nanti dijawab ya dari kelompok ancaman. Ada lagi pertanyaan yang lain berikutnya disampaikan kepada siapa dan oleh siapa pertanyaannya? Sudah cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Atau sanggahan atau tanggapan? Atau tanggapannya nanti, sanggahannya nanti? Oke, kelompok siapa dulu yang siap untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh temannya? Saya, Ibu. Mbak Intan mau menjawab.
Dari kelompok kekuatan ya, saya mewakili kelompok kekuatan yang tadi ditanyakan optimalisasi dan konsistensi layanan PAUD. Nah, itu maksudnya itu konsistensi itu misal sekarang PAUD sekarang itu udah baik. Nah, tapi nanti misal ada tambahan-tambahan atau layanan yang diperlukan untuk menambah agar PAUD itu tuh menjadi layanan yang lebih gimana ya? Lebih baik lagi gitu loh. Jadi adanya peningkatan, tapi konsistensinya di sini tuh udah ada yang udah baik, tapi tetap dijalanin di berikutnya. Tapi nanti juga ada optimalisasi dari layanan-layanan lain, kayak misalnya PAUD inklusi. Nah, PAUD inklusi kan itu cuman yang apa ya? Cuman yang itu gimana ya? Itu kan hanya PAUD yang buat Melayani anak yang berkebutuhan khusus. Nah, gitu. Nah, tapi nanti mungkin di masa depan nanti juga ada kelas-kelas lain di PAUD inklusif itu yang lebih layanannya tuh lebih meningkat gitu loh. Jadi layanannya meningkat, terus kurikulumnya juga meningkat. Jadi optimalisasinya kayak gitu. Kalau konsistensinya ya itu tadi tetap di PAUD inklusi, tapi juga ada peningkatan layanan buat optimalisasi. Nah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Intan. Jadi itu ya jawaban dari kelompok 1 berkaitan dengan konsistensi dan optimalisasi tadi ya. Bagaimana yang bertanya tadi siapa ya? Lupa saya. Sudah cukup atau mau ada pertanyaan lanjutan atau bagaimana? Sudah, Bu. Oh, Mbak Ermi, oke, udah cukup. Oke, silakan. Mau kelompok 1 lagi mau menjawab atau teman yang lain boleh loh untuk menjawab ke anggota kelompok yang lain. Bu, Atau kelompok lain mau menjawab pertanyaan tadi yang sudah diterima. Silakan. Mbak Salsabila. Ingin menjawab Ya. pertanyaan dari kelompok Ya. 4. Oke, silakan Mbak Salsabila. Pertama, agar anak dapat mengasah, mempertajam kreativitasnya, guru sebagai fasilitator dapat menyediakan permainan yang tidak mengeluarkan biaya yang begitu mahal. Misalnya dari bahan bekas yang bisa didaur ulang, hal ini dapat juga membantu dalam mengembangkan kreativitas anak. Tetapi dalam pemilihan alat edukatif ini, guru harus menguji terlebih dahulu adakah bahan yang akan digunakan tersebut mudah rusak atau tidak, agar permainan itu dapat bertahan lama. Yang kedua, dengan cara membacakan berbagai buku cerita seperti buku cerita fiksi anak, libatkan anak saat membaca cerita, biarkan anak menerka-nerka setiap tokoh yang ada pada cerita. Misalnya ketika membaca cerita di mana tokoh utamanya adalah seekor ayam, guru menirukan suara ayam dengan berkokok, biarkan anak menebak suara binatang tersebut. Yang ketiga, tidak semua anak memiliki imajinasi yang sama. Misalnya, ia menggambar rumah yang atapnya berbentuk seperti lingkaran. Jika hal itu terjadi, jangan gunakan kata salah akan imajinasinya, tetapi gunakan kata rumah Anis bentuknya seperti apa ya? Segitiga atau bulat? Tunggu sampai anak menjelaskan mengapa ia menggunakan atap berbentuk bulat. Keempat, kurangi larangan seperti kata jangan. Larangan ini dapat mematikan kreativitas anak. Ada baiknya mengganti kata jangan dengan kegiatan yang dengan kata yang menjelaskan akibat jika ia melakukan hal itu. Yang kelima, apresiasi bisa berupa pujian atau reward
anak sangat senang ketika dia dipuji, apalagi ketika ia diberikan apresiasi berupa hadiah. Misalnya pujian, wah gambarmu bagus sekali, 2 jempol untuk Aska. Kalimat itu akan memotivasi anak untuk mengembangkan lagi imajinasinya. Dari sini guru dapat memaksimalkan perkembangan kreativitas anak sejak dini dengan mempraktekkan kelima cara di atas. Baik Ibu, mungkin cuma sampai di situ. Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Bagaimana tadi teman yang bertanya dengan tanggapan Mbak Salsabila? Cukup? Halo? Oke, kalau dirasa cukup, berarti bisa dilanjutkan dengan jawaban dari teman-teman yang kelompok lain. Barangkali silahkan. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya ingin menjawab, Ibu. Oke, silahkan Mbak Safira. Mbak Safira menjawab dari pertanyaannya kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok kelemahan akan menjawab pertanyaan di Mbak Sari. Oke, silahkan Mbak Safira. Tentang PAUD di Indonesia mengalami dilema etik antara menekankan pada aspek saintis atau humanitis. Artinya, lembaga-lembaga PAUD saat ini dan PAUD yang akan datang mengalami kebingungan antara memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara sosial bersamaan dengan memenuhi kebutuhan akademis. Masuknya pembelajaran sains dan matematika pada awal termasuk penekanan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung telah menyita energi guru dan anak sehingga sedikit mengesampingkan perkembangan sosial anak. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih Mbak Safira sudah menjawab tadi yang bertanya bagaimana? Sudah cukup puas dengan respon dari Mbak Safira? Ada pertanyaan lanjutan atau sanggahan? Sudah, Bu. Sudah cukup puas. Sudah cukup. Oke. Selanjutnya. Terima kasih, Mbak Safira. Saya Ibu. Silakan Mbak Tiara. Ya Ibu, saya mau izin menjawab dari kelompok 4, ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Oke, silakan Mbak Tiara. Mbak Intan, silakan diperhatikan. Jadi, dalam menghadapi ancaman di era globalisasi, yang pertama, harus ada kerjasama tim antara pendidik di suatu lembaga. Contohnya, pendidik harus kreatif dan inovatif, dan juga di era globalisasi ini, pendidik juga harus menguasai perkembangan teknologi agar dapat memberikan pembelajaran dengan didampingi perkembangan teknologi yang baik. Lalu yang kedua, harus ada kerjasama antara pendidik dengan orang tua wali peserta didik untuk mengetahui perkembangan anak usia dini selama pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup seperti itu, Mbak Intan. Ya, terima kasih kelompok 4. Terima kasih Mbak Tiara. Iya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Oke, sudah cukup ya berarti. Oke, selanjutnya mau menjawab pertanyaan siapa lagi? Saya mau menjawab dari siapa ya tadi? Dari Mbak Intan lagi. Ini Mbak Intan sendirian nih, single fighter. Mana teman yang lainnya? Di grup, Bu. Pada nggak mau. Oh, nggak mau. Yuk, oke. Silakan Mbak Intan. Boleh loh yang lainnya ikut menjawab. Kerjasama guru dan orang tua yang bisa terbangun. Nah, di masa kini kan kerjasama itu kan cuman hanya sebagai formalitas. Nah, untuk kedepannya itu tuh nggak cuma sekedar formalitas yang ada pada guru sama orang tua aja, tapi juga bisa dimaksimalin dengan pertemuan rutin yang diadakan setiap bulannya untuk pembelajaran atau untuk sharing-sharing anaknya kalau di PAUD itu seperti apa kepada orang tuanya, atau mungkin nanti bentuk kerjasamanya bisa membuat misal di kelas itu anak tersebut itu ulang tahun, nah orang tuanya mungkin juga bisa dipanggil. Terus mungkin ada acara piknik bareng keluarga dan guru PAUD juga bisa, atau biar lebih kekeluargaannya tuh lebih erat
Seperti itu. Tadi siapa yang tanya ya? Ya, itu. Ya, seperti Mbak itu, Mbak. Tia, Menurut saya. Mbak Tia dari kelompok 4 yang bertanya, Iya. Bu. Ya, Mbak Tia. Gimana Mbak Tia tanggapannya? Terima kasih. Ya, sudah, Tan. Makasih. Ya, sama-sama. Sekian, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kok kompakan gitu udah cukup-cukup gitu ya? Oke. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Silahkan. Dari kelompok siapa? Ada yang aman nih, nggak dapat pertanyaan? Ada Bu kelompok. Kelompok peluang, Bu. Belum ada, Bu. Wah, kelompok peluang kok belum ada pertanyaan, nanti pertanyaannya dari saya aja kalau gitu ya. Oke. Boleh, Bu. Boleh. Oke, silakan. Mau menjawab punyanya pertanyaan dari kelompok mana? Siapa yang mau menjawab? Masih ada lagi? Saya mau bertanya. Boleh nggak, Bu? Saya mau Bertanya lagi? Boleh, boleh. Siapa Mau ini? bertanya dulu apa menjawab dulu? Bertanya, Bu. Bertanya. Siapa nih yang bertanya? Mbak Anissa? Iya, Bu. Oke, silahkan Mbak Anissa bertanya kepada siapa? Kelompok siapa? Saya mau bertanya buat kelompok ancaman. Ancaman dapat lagi nih. Ini bagaimana ya PAUD mengatasi ancaman masa kini yang pada sebuah keluarganya itu mengalami kendala sosial, padahal keluarganya itu anaknya itu ingin sekolah, Bu. Tapi karena kendala biaya, apakah sebuah PAUD itu dapat menerima atau mengatasinya itu bagaimana ya? Terima kasih. Yuk. Oke, pertanyaan Mbak Anissa bisa ditangkap oleh kelompok ancaman. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab lagi? Langsung dijawab oleh kelompok ancaman atau pertanyaan yang tadi masih ada sisa nggak pertanyaan tadi ya? Yang belum terjawab. Halo? Bu, ini Ya? yang buat peluang itu scan screen-nya itu nggak ada, jadinya nggak bisa bertanya. Tadi kan udah dipresentasikan. Iya, lupa tapi Bu, ininya mau tanya. Nanti biar Mbak Ermi kirim Yang saja, saya Bu. kirim di grup nggak kelihatan. Cuma satu, Bu, itu yang awal. Oh iya, soalnya cuma dokumentasi sih itu untuk perwakilan aja mewakili. Iya. Nanti Saya mau biar Mbak bertanya. Ermi kirim saja, Bu. Ya, oke. Tadi saya mau bertanya. Tadi siapa tadi? Saya Ibu. Oh, Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Kepada siapa? Kepada peluang. Kepada peluang. Silakan peluang diperhatikan. Pertanyaan dari Mbak Intan. Saya ingin berpendapat. Menurut saya, tenaga kependidikan itu yang masa kini kan bersertifikasi dan berkompeten. Nah, di masa yang akan datang, apakah hal tersebut juga masih melekat atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Intan. Tuh, pertanyaan baru lagi. Siapa dulu yang mau menjawab? Menjawab pertanyaan Mbak Nisa atau pertanyaan Mbak Intan dulu? Silahkan. Silakan kelompok-kelompok terkait. Silahkan kelompok terkait. Halo. Menjawab. Kita mau akhiri sampai jam berapa ini? 9, 10, 11. Izin menjawab pertanyaan Mbak Intan. Ya, silahkan Mbak Khairul. Ya. Untuk
peluang pendidikan anak usia dini pada masa sekarang itu salah satunya sertifikasi guru atau pendidik. Dengan adanya peluang tersebut, efek sampingnya menunjang guru untuk menjadi lebih profesional dan berkualitas. Kalau menurut saya, untuk kedepannya juga itu akan tetap diadakan karena untuk menunjang pendidikan, keprofesionalan guru itu diperlukan dan kualitas guru yang baik itu diperlukan. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Khairul. Bagaimana Mbak Intan dari pertanyaan Mbak siapa ya? Ibu. Menjawab pertanyaannya Mbak Intan ya. Sudah terjawab belum Mbak Intan? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Mbak Kuni. Oke, terima kasih. Selanjutnya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang terakhir tadi dari Mbak Anissa. Yang sebelum-sebelumnya sudah terjawab semua? Tadi pertanyaannya? Tinggal satu ya berarti ya? Iya, Bu, tinggal satu. Oke, silahkan. Kelompok terkait untuk menjawab. Sepertinya waktu kita sudah sampai jam berapa ya? 10.50 ya? Berapa? 10.25, Ibu. 10.25 ya? Waktu kita udah habis ya sebetulnya ya. Oke, terakhir ya berarti. Oke, silakan kelompok terakhir. Kelompok terakhir, pertanyaan terakhir. Bu. Silakan Mbak Mita. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tia. Yang apa tadi? Yang bagaimana cara mengatasi apabila ada anak yang ingin bersekolah tetapi tidak mempunyai biaya. Menurut saya dengan cara apabila anak tersebut mempunyai kartu kurang mampu atau tidak mampu itu dapat mengajukan ke Basnas atau Badan Amil Nasional bantuan yang berkaitan dengan bantuan, karena di pemerintah pasti menyediakan bantuan negara untuk beasiswa untuk anak yang kurang mampu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Mbak Mita, terima kasih. Baik, terima kasih. Lupa nggak di-unmute lah. Terima kasih Mbak Mita ya atas jawabannya. Gimana tadi, sudah cukup puas dengan jawabannya Mbak Mita? Sudah, Bu. Sudah cukup ya? Ya. Oke. Teman-teman, jadi karena waktu kita juga sudah habis ternyata tidak terasa. Teman-teman sudah mencoba untuk berdiskusi apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, kemudian peluang maupun ancaman PAUD di saat ini maupun di masa yang akan datang. Beberapa mungkin perlu sedikit saya ulas ya. Kalau kekuatan mungkin yang dimaksud oleh kelompok 1 tadi menyampaikan beberapa dasar hukum yuridis ya, meskipun sebetulnya dasar hukum yuridis itu lebih dari itu ya, tidak hanya itu saja. Artinya kalau boleh dimaknai adalah bahwa yang menjadi kekuatan PAUD kita saat ini adalah bahwa sebetulnya secara yuridis, secara hukum itu kita sudah mengantongi beberapa dasar hukum untuk menyelenggarakan PAUD begitu. Yang menjadi kekuatan di masa mendatang tentu hasil-hasil penelitian yang mendukung bahwa pendidikan anak yang diberikan sejak dini dengan cara yang benar dan tepat, metode yang tepat, tentu saya tambahkan ini ya kekuatan ya, bahwa itu tentu akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak gitu. Kemarin awal-awal kita sudah membahas ya tentang neuroscience, bukan lebih ya ilmu otak juga ya, bahwa kemarin kan sempat sinap-sinap itu loh perkembangan otak gitu kan. Dimana kalau kita memberikan stimulasi yang baik maka otak akan menjadi lebih rimbun, di mana saraf-saraf atau sel-sel otak satu dan lainnya akan lebih banyak yang tersambung. Artinya itu adalah anak mendapatkan stimulasi gitu. Nah, itu akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak di masa-masa yang
akan datang gitu. Terus kemudian itu kekuatannya, terus kelemahannya, apa yang menjadi kelemahan PAUD saat ini gitu. Kalau teman-teman menggali mungkin ada tadi di antara juga antara kualitas dan kuantitas pendidik PAUD itu tadi ya. Bahwa sebetulnya semakin kelemahannya adalah semakin banyaknya PAUD. Jadi itu keuntungan ya, kekuatan juga sih. PAUD semakin banyak gitu dan perhatiannya memang semakin baik untuk penyelenggaraan PAUD gitu. Kesadarannya juga semakin tinggi, itu kekuatan. Tapi di sisi lain jadi seperti sebuah mata uang gitu, sebuah mata uang bolak-balik gitu, ada kekuatan, ada kelemahan. Itu juga mengandung kelemahan. Apa kelemahannya? Di sisi lain, kualitas pendidik PAUD yang masih harus terus ditingkatkan secara merata karena Indonesia sangat majemuk. Jadi kualitas pendidik PAUD dengan pertumbuhan pendidikan lembaga-lembaga PAUD yang sangat menjamur saat ini itu ternyata belum cukup merata kualitasnya. Maka itu yang menjadi bisa menjadi kelemahan sekaligus bisa juga menjadi tantangan ya. Tantangan bagaimana seorang penyelenggara PAUD bahkan juga pemerintah dan kita sebagai anggota masyarakat bagaimana supaya pendidik PAUD itu bisa memiliki kualitas yang lebih merata di semua wilayah di Indonesia. Seperti itu. Dan dengan adanya tadi ada disebutkan oleh kelompoknya Mbak Ermi kalau nggak salah ya tadi, akreditasi. Sistem akreditasi adalah bagian dari sistem penjaminan mutu, di mana PAUD-PAUD yang sudah menyamur banyak ini, itu dijamin mutu penyelenggaraannya melalui sistem akreditasi. Dengan segala plus minusnya, akreditasi sudah berjalan. Baik itu di program TK, program kelompok bermain, sampai di bahkan TPA ya, meskipun belum banyak. SPS pun juga ada yang sudah mengajukan akreditasi. Meskipun masih banyak yang difokuskan ke TK dan kelompok bermain. Seperti itu. Nah, upaya-upaya tersebut adalah upaya untuk menjamin mutu layanan PAUD supaya dengan adanya PAUD yang semakin banyak, kemudian kondisi yang sangat bervariatif di Indonesia, wilayah geografisnya juga bermacam-macam, diharapkan memiliki standar mutu yang sama dengan membawa keunikan khas masing-masing. Seperti itu harapannya. Kemudian apa yang menjadi ancaman? Tadi juga sebentar didiskusikan juga oleh teman-teman bahwa perkembangan global saat ini, termasuk perkembangan IT, itu bisa juga menjadi kekuatan, bahkan juga bisa menjadi ancaman juga gitu ya. Ketika kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak dan baik, maka itu akan bisa menjadi ancaman yang membahayakan. Tapi jika kita bisa menyikapinya dengan baik, maka itu akan menjadi peluang yang bisa menambah inovasi, variasi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, tentu dengan tidak melupakan kebudayaan daerah ya. Hal-hal yang menjadi kearifan lokal tentu tidak untuk dilupakan juga gitu. Jangan sampai itu juga dilupakan. Nah, sebab itu di kurikulum 2013 itu meskipun acuan standar nasional itu tetap digunakan dalam menyusun kurikulum, maka harus tetap ada keunikan masing-masing wilayah untuk bisa mengangkat kearifan lokal dan diintegrasikan ke dalam kurikulum di lembaga. Seperti itu. Terus tadi ada juga yang menyebutkan, apa tadi ya? Saya mau ngomong apa, saya lupa. Apa ya tadi lupa saya mau ngomong apa. Di kelompoknya, apa tadi ya? Kelompoknya siapa ya tadi? Ini apa ya? Kelompok 2. Bukan. Tiba-tiba saya lupa. Maaf ya. Saya tadi lupa, udah kepikiran terus ngomongin yang lainnya. Tadi yang sudah kepikiran terus malah hilang, lupa. Oke, jadi intinya itu ya teman-teman ya. Bahwa kita menghadapi realita di mana bisa menjadi
realita-realita saat ini dan kemungkinan yang akan datang, bahwa kita teman-teman terutama ya sebagai agen yang sekarang mulai merambah, teman-teman mulai mempelajari lebih dalam PAUD seperti apa, bahwa saya bisa katakan bahwa teman-teman berada di jurusan yang insya Allah tepat gitu, yang akan dinantikan ilmu dan kontribusi teman-teman gitu di masyarakat, bahwa teman-teman akan menjadi agen bagaimana nanti PAUD saat ini maupun di masa yang akan datang itu bisa berkembang dengan baik sesuai dengan rule-nya itu, bahwa belajar melalui bermain itu tetap menjadi konsep ya, dan belajar yang menyenangkan itu tetap menjadi konsep dasar di penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, jangan lupa gitu. Dan juga dengan adanya teman-teman merupakan generasi apa ya teman-teman ini? Generasi apa? Generasi alfa, balik lagi. Generasi Z, Bu. Generasi Z ya, Z. Gen Z. Jadi sebagai generasi Z yang dimana saat ini memang segala sesuatu serba banyak, dengan cepat kita akses, mudah gitu. Maka jangan sampai dengan kemudahan-kemudahan itu kita terlena, kemudian kita menjadi enggan dengan tantangan. Seperti seminar kemarin kan Bu Vera menyampaikan ya, jangan menghindari tantangan, maka tantangan itu akan tetap ada, maka kita harus menghadapinya, justru karena itu kita akan tertempa gitu. Jangan sampai dengan kemudahan-kemudahan yang kita nikmati saat ini kita terlena sehingga tidak membuat kita menjadi pejuang gitu ya. Dan jangan sampai juga bahwa kemudahan-kemudahan akses yang ada di sekitar kita untuk bisa belajar itu juga akan membuat kita berpikir instan, berpikir lompat gitu. Tetap tekankan kemampuan untuk literasi, memahami, menganalisis gitu. Mungkin hari ini belum cukup greget gitu ya untuk menganalisis masing-masing kelompok tadi secara detail karena waktu kita yang memang tidak sangat terbatas. Tapi semoga sedikit ini bisa menjadi gambaran teman-teman bagaimana masing-masing kondisi realita ataupun sesuatu yang kemungkinan akan dihadapi di masa mendatang, sehingga teman-teman bisa bersiap gitu. Bisa bersiap dan bisa berusaha untuk bagaimana menyikapi dengan lebih bijak gitu. Mbak Nisa itu anaknya atau ponakan atau adik? Adik, Bu. Oh, masih punya adik kecil? Enggak, ini anaknya Mamas. Oke. Belum nikah, Bu. Masih muda. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, sekilas hari ini yang bisa kita lakukan di penghujung perkuliahan kita. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan perkuliahan konsep dasar PAUD. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu satu-satunya yang sudah selesai di minggu ini. Yang lainnya masih satu kali lagi di minggu depan, masih ada lagi di minggu depan. Terima kasih sekali kerjasama teman-teman yang sangat baik pada mata kuliah konsep dasar ini. Semoga proses yang sudah kita lalui selama berminggu-minggu ini bisa menjadi berkah dan manfaat buat teman-teman semua. Meskipun saya menyadari sangat banyak sekali keterbatasan dengan adanya kondisi saat ini, ya semoga saja tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus belajar, menggali dan terus menggali. Memenuhi rasa ingin tahu seperti anak usia dini yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan bersama keluarga untuk menyelesaikan tugas-tugas dan segala kewajiban. Dan saya juga mohon doanya kepada teman-teman, semoga saya diberikan kemudahan kelancaran dalam proses persalinan, yang tinggal menanti hari kapan gitu adik itu kasih sinyal-sinyal cintanya untuk bisa bertemu gitu, untuk bisa launching dengan lancar, mudah dan nyaman. Terus untuk UAS-nya
Gimana teman-teman, mau UASnya seperti apa? Mau mengerjakan soal seperti kemarin? Atau bagaimana? Atau mau saya kasih proyek? Kalau misalnya dikasih proyek itu seperti apa ya, Bu? Ya, nanti saya pikirkan dulu ya, proyeknya seperti apa. Yang jelas kalau proyek berarti kan semacam saya berikan tugas proyek gitu ya, yang menghasilkan sesuatu produk gitu kan. Gitu. Yang nanti pengumpulannya ya pas jadwal UAS. Tapi kalau soal, ya berarti seperti UTS kemarin, saya akan berikan link soal yang teman-teman kerjakan. Gitu. Mau gimana? Saya bisa nanti biar biasa saya ancang-ancang lah menyiapkannya sebelum saya nanti sudah tidak memikirkan ini lagi itu ganti fokus. Nanti dilanjutkan diskusi terkait itu ya, keputusannya di grup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu. Muka saya sudah kangen sekali langsung ketemu beneran gitu loh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Maaf lahir batin ya. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf lahir batin. Lahirannya ya, Ibu. Amin. Terima kasih. Sampai Sehat ketemu. debannya, Bu. Amin. 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 Sama kita ini yang pintar. Ayo, Bu. Saya tutup ya. Saya Ya, meeting. Iya, Bu.